lagi dengan saya David Ibrani. Saat ini saya ingin berbagi lagi ya buat teman-teman. Kita mau sharing bagaimana membuat kontrak kerja ya atau perjanjian kerja dari klien kita. Nah, di sini live video sebenarnya juga sudah menyediakan bentuk formatnya. Nah, saya cuman memodifikasinya seperti kebiasaan kita ya. Saya di Google Form ya, dalam pengisian semua aplikasi, semuanya dalam pengisian di Google Form di Google Drive, karena kita bisa membuat shortcutnya menjadi lebih mudah ya untuk klien kita dalam hal pengisian. Nah, di sini ada yang baru lagi, saya buat dalam bentuk Word ya, atau teman-teman bisa buat dalam bentuk PowerPoint ya. Seperti biasa, kalau teman-teman buat sebagai PowerPoint seperti ini ya, ini teman-teman tinggal buat ya. Jangan lupa shortcutnya ini ya, lebih kecil dari, lalu kata kuncinya, lalu ditutup dengan lebih besar dari lebih besar ya, seperti itu. Nah, ini formatnya seperti ini, tinggal teman-teman memodifikasinya saja. Ini yang dalam bentuk PowerPoint ya, kalau teman-teman ingin bentuknya dalam PowerPoint. Nah, di sini sebenarnya sudah disediakan ya contoh kerja, kontrak kerjanya ya. Ya, kalau teman-teman bisa cari linknya di video, ini bentuk perjanjiannya seperti ini. Nah, nanti di bagian poin-poin ini, nah, tinggal teman-teman isi sendiri nih poin-poinnya menjadi ciri khas teman-teman ya, karena ada penjelasan proyek yang teman-teman kerjakan. Karena setiap proyek dengan satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman buat ya dengan poin-poin yang teman-teman sudah desain sendiri seperti itu. Nah, formatnya seperti ini ya. Nanti ini bisa shortcutnya terserah sih namanya apa yang diinginkan oleh teman-teman. Lalu yang kedua, saya bikin bentuknya itu Word ya, ini. Nah, kalau teman-teman tinggal di copy paste aja, nah seperti ini ya. Ini Wordnya, tinggal kita ganti-ganti saja yang diinginkan. Tetap shortcutnya seperti ini, lebih kecil dari namanya, keywordnya apa, lalu lebih besar dari. Nah, seperti itu ya, teman-teman tinggal kombinasikan saja sesuai dengan teman-teman. Kalau yang belum tahu bagaimana cara membuatnya, simak aja video ini. Oke, kita masuk ke dalam cara pembuatannya. Nah, pembuatannya yang pertama teman-teman harus mempunyai namanya Google Drive. Nah, Google Drive ini setiap teman-teman memiliki email, pasti dia sudah otomatis teman-teman memiliki Google Drive. Ya, dia mendapatkan kapasitasnya itu 15 GB, lumayan untuk membuat atau untuk menangkap data list kita ya, untuk memiliki apa ya istilahnya, menangkap ya list magnet dari apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin melihat video-video saya selanjutnya ya silahkan ya, tapi kali ini kita akan membahas bagaimana membuat kontrak kerja untuk klien kita. Nah, seperti biasa teman-teman ya, setelah teman-teman buat ya seperti ini, saya akan contohkan. Oke, saya ini tampilan depannya pasti teman-teman ini dalam keadaan kosong ya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan, anggaplah ini kosong ya. Teman-teman tinggal pilih file di sini, langsung pilih folder, atau teman-teman tinggal klik kanan new folder. Oke, misalkan kita tulis perjanjian kerja. Perjanjian kontrak kerja. Oke, seperti itu. Nah, tinggal teman-teman create. Oke, nah lalu sudah ada ini file perjanjian apa foldernya, kita tinggal klik 2 kali. Oke, lalu kita tinggal import ya, filenya kita upload di dalam sini ya, seperti itu. Nah, saya contohkan yang Word aja ya, karena teman-teman yang di PowerPoint rata-rata sudah punya ya, seperti ini yang punyanya live video ya, ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau ganti rename namanya juga ya silahkan, ini tinggal di rename saja gini ya, tinggal pilih rename. Kalau teman-teman mau ganti jadi lebih gampang ya, kontrak kerja misalnya seperti itu.
Oke, diperhatikan ya teman-teman, titiknya itu harus di sini. Oke. Nah, ini teman-teman langkah di awal teman-teman sudah memiliki ya poinnya seperti ini. Oke, lanjut. Lalu kita tinggal klik kanan ya, diklik di sininya, tinggal klik kanan, lalu pilih open with ya, pilih Google Doc. Oke, kita tunggu. Nah, di dalam Google Docs ini ya, ini tampilan yang sudah kita desain ya, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman mau ada revisinya lagi di sini, atau ada yang belum ini ketinggalan, teman-teman misalnya mau masukkan logo di sini. Nah, teman-teman tinggal klik aja di sini, tinggal pilih ini insert ya, kalau teman-teman ingin memasukkan logo ya. Lalu tinggal pilih upload from komputer ya. Jadi teman-teman tinggal cari nih logo dari produknya teman-teman. Oke, misalkan ini ya, kita cari logo. Oke, nah misalkan ini logonya. Nah, oke, ini. Nah, ini tinggal kita kecilkan saja nih. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan ya, atur. Nah, seperti ini. Kalau sudah, nah kita periksa nih. Ini kan proyek kerjasama. Oke, nah ini ya keywordnya nih, nama klien kita nih nanti. Oke, nah ini teman-teman bisa ganti di sini, mau teman-teman ganti misalkan ini, teman-teman tinggal ganti saja ya. Kalau awal-awal sih sebenarnya harusnya dari sini ya, dari di Word-nya, sebelum dipindahkan ke Google Drive-nya, teman-teman harus sudah rapikan seperti itu ya, harus teman-teman sudah rapikan. Oke, anggaplah ini sudah rapi ya, udah sesuai. Nah iya nih teman-teman, kalau teman-teman ingin menambahkan jumlah harga, ini kan biasanya dia rupiah gini ya, ini kan Rp gitu ya, titik gitu. Nah, terus di belakangnya juga ada koma seperti ini. Lalu misalkan ini lagi Rp ya, ini kalau teman-teman apa ya istilahnya, ada mau penambahan, jadi sebelum dirubah ya teman-teman tinggal nambahkan ini, teman-teman tinggal rapikan aja sih sebenarnya dari sini ya. Misalkan saya mau tambahkan dulu ini ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus seperti itu. Oke, nah ini ya pokoknya teman-teman aturlah sedemikian rupa. Nah, saya ini ganti aja nih supaya nggak terlalu panjang, UM aja. Oke, nah ini tanggalnya kita sesuaikan biar kelihatannya rapi nanti hasil ininya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nama proyeknya saya ganti dulu ya, ada yang ketinggalan tadi. Oke, ini jumlahnya kita masukin jumlah harga ya. Oke, nah jadi teman-teman tinggal, kalau sudah terbiasa sih sebenarnya udah enak gitu ya. Nah, jadi kalau makanya teman-teman kalau udah sering latihan ya di dalam membuat keywordnya, sebenarnya udah nggak masalah gitu ya, jadi lebih enak ya untuk kita belajarnya seperti itu. Oke, misalkan ini kita nggak hitamkan ya, kita nggak usah bold, di bold aja lah ini karena perlu ya, seperti itu. Oke, nah ini misalkan sudah ya, ini proyeknya, dia jumlah harga sudah. Nah, ini yang nggak rapi ini nih kita bereskan dulu nih ya, biasanya. Oke, ini saya karena di awal pembuatannya saya itu nggak rapi ya, karena saya tinggal copy paste aja. Oke, kita ini rapikan. Nah, ini kalau saya biasanya ini supaya namanya nanti dia yang kalau nama ketemu nama ininya panjang ya teman-teman, supaya dia nggak kedorong jadi jelek turun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita udah rapikan ya serapi mungkin lah. Oke, ini seperti ini. Kalau sudah, lihat kita dulu ya susunannya. Oke, kita rapikan.
Oke, karena kalau sudah teman-teman udah misalkan ini sudah rapi ya dari awalnya, yang penting sekali lagi teman-teman jangan sampai itu ada kesalahan gitu ya dari teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ini kan bentuknya docs nih ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal pilih file lalu save as Google Docs. Ya, teman-teman harus simpan dalam format ya docs ya, bukan docs X ya, tapi S docs. Nah, ini. Oke. Nah, ini tampilannya. Nanti ini yang diperlukan di dalam Google Drive untuk dia membacanya. Oke, seperti itu. Kita tunggu. Nah, ini udah selesai semua. Kita lihat apakah susunannya berantakan atau tidak. Nah, kalau tidak, sudah rapi ya seperti ini. Oke. Nah, ya ini kita tutup saja, tinggal yang docs. Nah, tampilannya dia akan seperti ini ya. Kita punya dua. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat Google Form-nya. Jadi tinggal ke My Drive, lalu klik kanan, pilih More, lalu ke Google Form. Ya, kita akan membuat formulirnya. Nah, karena saya udah punya gitu ya, teman-teman nggak buat dari awal. Nah, teman-teman tinggal nanti caranya seperti ini. Kita tinggal tulis misalkan perjanjian kontrak kerja. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau teman-teman udah tinggal ngopinya itu ini ya, tinggal blok saja. Ya, Ctrl C, tinggal taruh di sini aja nih, klik gitu. Nah, dia otomatis ya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Oke, ini jangan lupa diberikan nama ya, namanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman yang udah punya filenya, saya tinggal download saja gitu ya. Nanti pilih yang ini nih, import question. Tinggal klik import. Nah, nanti teman-teman cari ya di Word-nya yang mana yang udah ada. Misalkan ini ya contohnya. Tinggal teman-teman ambil lalu pilih select. Nah, dia otomatis mengopi semua, kita pilih select all. Nah, karena ini depannya kita sudah buat, kita tidak perlu memerlukan ini awal depannya. Lalu tinggal kita import. Oke, kita tunggu importnya. Nah, selesai. Nah, seperti itu ya. Nih teman-teman. Nah, ini gambar ini teman-teman bisa ganti nih sesuai yang tadi saya bilang. Teman-teman udah buat poin-poinnya supaya orang-orang tahu. Nah, bagaimana kalau kita udah membuat menggantinya? Tinggal klik saja ininya, lalu pilih segitiga titik 3 di sini. Lalu kita tinggal ke titik yang di sini ya. Titik 3 ini, lalu kita tinggal pilih change ya, tinggal kita ganti gambarnya yang udah sesuai. Ya, itu teman-teman tinggal modifikasi ya, yang ada di sini tinggal teman-teman modifikasi aja. Kalau teman-teman mau nambahkan, mau ngurangi seperti itu. Oke, nah ini sudah jadi nih teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita mau tambahkan ini ya, themes-nya supaya kelihatan lebih bagus gitu. Oke, kita pakai yang ini aja, yang biru. Oke, kita tunggu. Nah, selesaikan, jadi lebih enak lah dipandang ya. Oke, nah ini udah selesai langkah kedua. Nah, langkah selanjutnya di Google ini kita pilih responsesnya ini ya, kita klik lalu kita pilih ke spreadsheet-nya. Oke, tinggal kita klik spreadsheet-nya, biarkan ini di create spreadsheet-nya, kita create aja. Oke, kita tunggu. Nah, di spreadsheet-nya ini udah jadi nih teman-teman ya, untuk penyimpanan, untuk menaruh data list kita di sini. Nah, untuk teman-teman yang baru menggunakan Google Form ya, terutama untuk membuat cara seperti ini. Nah, setelah ini selesai dibuka, nah teman-teman spreadsheet-nya sudah terbuka, teman-teman pilih add-ons. Nah, di add-ons ini kalau teman-teman belum ada AutoCAD-nya, teman-teman harus cari di sini nih, di get on-nya ya, klik get on-nya. Nah, tinggal cari AutoCAD. Oke, nah ini ya, tinggal teman-teman install aja ya, install ikuti aja seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya,
Ya tinggal pilih ini launch-nya ya, tinggal dibuka, open. Oke, kita tunggu. Nah, kita akan membuat nih supaya dia ngelink ya dengan data yang kita sudah buat perjanjian kerjanya. Lalu klik new job. Oke, seperti biasa kita buat new jobnya. Ini perjanjian kontrak kerja. Oke, perjanjian kontrak kerja. Next. Nah, di sini pilih from drive ya. Yang kedua choice template-nya kita pilih from drive. Oke. Nah, kita pilih yang kontrak kerja kita ya, yang sudah kita buat seperti itu. Ya, kita tinggal taruh ini, tinggal kita klik. Oke. Setelah kita tunggu. Nah, setelah ini udah muncul nih kontrak kerjanya, tinggal kita next lagi. Nah, baru kita tinggal menyesuaikan ya, atau mengelingkan ya, mengelingkan. Nah, proyek kita namakan yang tadi kita taruh proyeknya apa. Nah, ini proyek. Nanti teman-teman tinggal ikutin ya, proyek gitu ya. Nama dia udah otomatis kalau kita tanggal proyek. Nah, ini kita masukin tanggal pengajuan proyek. Ini nama perusahaannya udah, jumlah revisi. Nah, nanti dia jumlah revisi ini. Oke, ini tanggal revisi. Kita lihat ada tanggal pemberian revisi. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan ya. Lalu tanggal selesai ini. Oke. Lalu jumlah harga kita masukin total harga pembayarannya. Oke. Lalu kotanya kita kasih ini kota. Oke, lanjut. Jabatan sudah otomatis. Oke, kalau semua sudah nggak ada lagi tanda seperti pita di sini, berarti sudah selesai. Kita tinggal next. Oke, lalu di sini kita kasih nama filenya ya, perjanjian kontrak kerja. Oke. Nah, misalkan kalau teman-teman mau kasih nama ya, kita tinggal kasih nama perjanjian kontrak kerja di sini ya, perjanjian kontrak. Nah, kita kasih namanya nih supaya kita tahu nama klien kita siapa. Ya, ini filenya nanti sudah ada namanya. Jadi kita tinggal pilih ini ke PDF tipenya. Terus pilih multi out mode ya, tinggal next. Oke, nah di sini teman-teman tinggal hapus. Nah, ini untuk apa gunanya? Nah, di sini kita mau taruh backupannya, tinggal teman-teman klik kanan, new folder, kita mau taruh reportnya di sini. Ya, report client. Ya, ini report klien kita yang sudah beli. Nah, kita tinggal create. Oke, kita balik lagi ke spreadsheet-nya. Nah, kita pilih choice foldernya. Oke. Nah, lalu kita pilih report kliennya ini, lalu kita dari situ select. Oke, sudah muncul, kita tinggal next. Lalu yang ke-6-nya next, yang ke-7-nya juga next saja. Nah, ada yang di 8 ini kita tekan yes, PDF. Oke, ininya ikutin defaultnya aja, tinggal kita hanya ini. Nah, di sini ya penting ya, emailnya ini harus kita tulis ya, kata kunci email. Nah, dari mana ini didapat? Dari sini teman-teman. Ya, kata kunci di waktu kita mau nangkap emailnya. Nah, di sini ini harus sesuai emailnya. Nanti email yang dia masukkan itu akan tertangkap. Oke, perjanjian kontrak kerja. Silakan download. PDF. Silakan download file PDF ya, file PDF kontrak kerja, perjanjian kontrak kerja di bawah ini, Oke, nah sudah selesai, tinggal ini teman-teman bisa isilah ya, kata-katanya terserah teman-teman. Lalu kita tinggal next. Lalu di sini kita run ya, on from trigger, lalu kita yes. Oke,
seperti itu, dan dia tunggu. Nah, ini sudah selesai, sudah tidak ada lagi nextnya, berarti kita tinggal save. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan, tinggal di back saja, atau kita nanti bisa edit kok ya kalau ada kendala di laptop. Tinggal kita save ya, kita tunggu sampai dia running autocrat-nya. Oke, nah ini dia sudah running, kita tutup saja. Nah, kita tidak perlukan lagi. Nah, di sini kita tinggal mengambil linknya, kita tinggal send ya, linknya ini kita ambil. Nah, ini yang kita kasih ke klien kita. Misalkan ya, saya contohkan dia ingin mengisi gitu ya kliennya. Nah, di sini dia isi. Oke, saya tutup dulu ini ya yang sudah saya buat. Oke, nah ya, sini. Oke, nah seperti ini kan yang tadi kita sudah buat ya, tinggal dia next, lalu dia baca ini proyek kerjasama, ini merupakan proyek DRScope, dan tinggal dia teman-teman nanti, nah ini ada logo perusahaan kita, dia next lagi. Oke, nah dia mau beli jenis proyeknya apa gitu, misalkan dia ingin jasa logo, nah ini proyeknya yang kan dia beli, seperti itu, dia next. Oke, dia akan isi gitu ya, misalnya PT Maju Jaya misalnya gitu ya. Nah, misalkan namanya Dewan Toro misalnya. Oke, seperti itu. Jabatannya misalnya dia isi manajer HRD ya. Oke, dia misalnya nomor teleponnya 08 1111 gitu ya. Emailnya saya isi email saya aja ya, supaya kita bisa lihat hasilnya. Oke, ini. Nah, di sini dia harus memasukkan kotanya. Nah, misalkan dia dari Semarang misalnya. Nah, seperti itu, tinggal dia next. Nah, di sini yang poin-poin penjelasan proyek kita ya. Makanya teman-teman mesti buat fotonya. Nah, ini nggak boleh seperti ini nih, poin 1, poin 2, tapi kasih apa keterangan penjelasannya. Oke, seperti itu, dia next lagi. Nah, di sini disuruh memasukkan tanggal pengajuan. Berarti misalkan dia hari ini beli gitu ya, dia mengisi tanggalnya sekarang tanggal 1. Lalu di sini ada tulisnya tanggal selesai proyek itu 7 hari. Nah, nanti ini tinggal teman-teman sesuaikan ya. Kalau teman-teman mampu mengerjakan 3 hari, ya 3 hari. Sebulan ya teman-teman tulis sebulan di sini ya. Nanti supaya dia ada panduan untuk pengisinya. Berarti dia tanggal 1 tambah 7 berarti 8. Nah, kita memberikan revisi berapa kali di sini? 1 atau 2 kali. Kalau teman-teman mau sekali aja, berarti yang ini nggak usah ya. Ya, saya biar dia 2 kali. Nah, di sini tanggal pemberian revisi. Isikan tanggal 2 hari sebelum tanggal selesai. Jadi tanggal 8 sebelumnya dia ingin mintanya itu nanti di tanggal 6. Seperti itu. Jadi tanggal 6 kita wajib memberikan deadline dia untuk 1 hari itu dia mau revisi supaya kita ada pengerjaan 2 hari lagi. Oke, seperti itu teman-teman atur. Nah, di sini ada pertanyaan, kita tegaskan lagi, apakah Anda sudah yakin dengan koreksi poin di poin 3? Ya. Oke, dia kalau sudah, nah dia akan lakukan pembayaran. Misalnya dia beli 5 juta gitu ya. Oke, nah di sini total uang mukanya harus dibayarkan itu 50%, berarti 2.500.000. Nah, seperti itu, dia harus tuliskan seperti ini. Lalu tanggal pembayaran uang mukanya ya pastikan sesuai dengan tanggal pengajuan, berarti tanggal 1. Kita tunggu 24 jam pembayaran gitu ya. Nah, tanggal pelunasannya itu tanggal selesai orderannya, tanggal 8. Ya, seperti itu. Tinggal dia next. Oke, dia baca ini kesepakatan kontrak kerja, pastikan data sudah terisi dengan benar. Kalau dia belum benar, dia tinggal back lagi ya, sepakatan. Kalau dia sudah yakin ya, oke, dia next. Lalu di sini ada perjanjian kontrak kerjanya sudah selesai, tinggal dia submit. Oke. Oke, nah di sini datanya otomatis sudah langsung tertangkap nih di kita. Ya. Nah, ini kita lihat nih ya. Nah, dia sedang berjalan tuh, starting. Ya, starting. Kita tunggu nih. Ya.
data ini nanti akan otomatis terkirim. Nah, seperti ini, sudah otomatis terkirim di email mereka yang mereka isi. Nah, ini tanggalnya ya sudah sesuai. Nah, ini pakai Inggris ya tanggalnya teman-teman. Nah, sekarang dia misalkan kliennya cek emailnya. Nah, dia cek nih sekarang emailnya dia. Tuh, otomatis langsung masuk emailnya. Ya, tinggal dia klik perjanjian kontrak kerjanya nih, perjanjian kontrak kerja Dewantoro. Ya, tinggal dia lihat. Oke, nah dia terdownload di sini. Nah, dia buka. Oke, nah kalau teman-teman mau lebih rapi lagi ada kop surat segala macam. Nah, jadi kan seperti ini. Nah, ini udah langsung keisi. Ya, jadi ini teman-teman nanti juga bisa isi nih ya, punya teman-teman ya di footernya. Ya, Dewantoro, PT Maju Jaya, bla bla bla. Nah, ini juga udah kita isi di format kita. Nah, ini jadi lebih rapi nih poin-poin penjelasannya. Ya, terus ini tuh rupiahnya juga udah pas 5 juta, 5 juta, 5 juta, 50% dari 5 juta. Ya, ini ada yang nggak rapi, nanti ini bisa tinggal kita rapikan ya. Tinggal berarti kita perlu geser dia ke sini ya. Nah, kita langsung aja ya, langsung dibenerin. Oke, di sini berarti dia ada di tanggal mana tadi ya? Ini ya. Nah, ini sebenarnya sih udah rapi nih. Atau nih kenapa nih? Kita tap lagi. Oke, seperti itu nggak apa-apa. Ya, nanti dia tampilannya seperti yang tadi. Oke, kita buka lagi. Nah, ini oke, gitu aja ya teman-teman nih. Ada yang pokoknya makanya dari awal teman-teman udah rapikan sebenarnya. Jadi supaya nggak boleh editnya tuh dari sini. Ya, editnya tuh udah nggak boleh dalam bentuknya udah ada Google Docs. Jadi kalau teman-teman mau rapikannya sudah di sini, sudah dalam bentuk rapi. Ya, nah ini kan dia harus udah dirapikannya dari sini. Oke, baru dia tinggal diekspornya ke Google Drive-nya udah rapi. Oke, itu aja ya teman-teman. Kiranya teman-teman tetap semangat terus berkarya terus. Ya, ini merupakan sharing aja ya, berbagi untuk teman-teman. Oke, mungkin videonya cukup panjang. Saya selesaikan sampai di sini aja. Terima kasih, tetap semangat dan terus berkarya.